Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Bengkulu, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan pastinya tetap semangat dalam menjalankan aktivitas hingga saat ini. Pemirsa TVRI Bengkulu, senang sekali saya Afriko Zuhri kembali menjumpai Anda pastinya dalam Berendo TVRI Bengkulu. Nah, kali ini kita akan membahas tema yang menarik tentunya dengan persiapan saat ini, yakni tema kita adalah persiapan tim Paskibraka tahun 2025. Nah, sebelum itu pemirsa, saya akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Bengkulu. Kali ini sudah bersama dengan Pak Erwan Sulaili selaku Sekretaris Kesbangpol Provinsi Bengkulu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah ya, sehat walafiat. Aktivitas sekarang lancar, aman? Lancar, aman, dan terkendali. Dan terkendali. Terima kasih banyak sudah hadir di studio TVRI Bengkulu. Dan pemirsa, hari ini juga kita kehadiran Purna Paskibraka Provinsi Bengkulu tahun 2023. Sudah ada Ngayomi Reda. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, cantik sekali. Ini Purna Paskibraka Provinsi tahun 2023, benar ya? Benar ya? Benar, baik, terima kasih banyak sudah hadir di studio TVRI Bengkulu. Dan pemirsa, berkaitan dengan tema kita pada hari ini, bagaimana persiapan dari tim Paskibraka tahun 2025. Dan seperti yang kita ketahui pemirsa, setiap tanggal 17 Agustus ini diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan bendera merah putih berkibar megah pastinya di langit Indonesia. Dan tentu saja pemirsa, di balik momen yang sakral ini juga berdiri para pemuda-pemudi terbaik bangsa. Dan mereka adalah Paskibraka atau biasa kita sebut dengan pasukan pengibar bendera pusaka. Nah, akan kita bahas bersama kali ini seperti apa persiapan dari tim Paskibraka yang saat ini tengah bersiap untuk pada 17 Agustus nanti gitu ya. Nah, mungkin ke Pak Erwan terlebih dahulu nih, kalau dari Kesbangpol sendiri ini seperti apa Pak melihat memang ini menjadi rutinitas kita setiap tahun gitu ya untuk mempersiapkan dari pemuda-pemudi terbaik bangsa khususnya di Provinsi Bengkulu saat ini, dan dari Kesbangpol yang langsung untuk menangani teman-teman Paskibraka nih. Seperti apa Pak persiapannya? Ya tentunya sebagaimana kita ketahui bahwa setiap tahunnya ya Paskibraka ini selalu hadir dalam rangkaian kegiatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus ya. Dalam persiapan Paskibraka di tahun 2025 ini ya kami dimulai dari tahapan ya. Tahapan itu berawal dari kabupaten. Oke, tahapannya dari kabupaten. Ya, dari kabupaten, mulai dari bulan April kemarin tuh ya, di bulan April itu masing-masing kabupaten sudah melaksanakan tahapan-tahapan, artinya proses seleksi gitu ya. Proses seleksi melalui online gitu, ya online. Nah, dari tingkat kabupaten ini mereka menyampaikan ya utusan ya, mengirim utusan ke provinsi, di mana provinsi itu minta 5 pasang. 5 pasang masing-masing dari kabupaten. Masing-masing dari kabupaten, berarti 10 orang ya. Iya. 10 dari 9 kabupaten dan 1 kota, berarti 100 ya. Iya. Nah, dari 100 itu kita seleksi di tingkat provinsi itu kita ambil 54 orang. Iya. Nah, 54 orang itu nanti kita seleksi itu 26 pria dan 28 putra, 26 ya putri 28. Ya. Nah, seleksi ini ya kita mengikuti aturan yang sudah disampaikan BPIP kepada kita ya. Terus terang untuk tingkat provinsi itu yang mereka laksanakan itu di tingkat kabupaten itu kami memberikan rujukan. Rujukan artinya ketentuan-ketentuan yang bisa masuk dalam seleksi itu. Memberikan kesehatannya, kemudian mungkin postur tubuh. Dari postur tubuh, tinggi berat badan dan lain-lain badannya begitu kan. Nah, pada saat
sampai ke provinsi, masih ada yang kurang dari sesuai terus terang ketentuan aja yang masih ada yang ditetapkan kurang gitu dari ya. ketentuan yang sudah kita sampaikan dari BPIP itu kan. Iya. Ya, tapi kita tetap mengikuti aturan. Ya apa boleh buat, umpamanya ke 10 orang itu tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, kami dari provinsi, dari segi apa namanya itu tinggi Postur badan gitu saja ya. umpamanya kan, ya, dari tinggi Tidak badan memenuhi saja syarat. sudah tidak memenuhi syarat, udah lewat. Jadi 10 orang itu bisa jadi cuma 2 orang diterima ya. Ya. Jadi memang benar-benar seleksi sesuai dengan ketentuan. Karena Ya, seleksi artinya memang ya. untuk saat ini mulai dari persiapan tadi yang dilakukan oleh teman-teman Kesbangpol gitu, khususnya mungkin di provinsi gitu ya Pak. Ya. Tadi seleksi memang diawali dari Ya. tingkat kabupaten dulu Tingkat gitu ya, kabupaten kabupaten dulu ya. kota gitu ya, menyeleksi dari teman-teman paskibraka, terutama ini langsung datang ke sekolah-sekolah juga Ya, ke gitu ya Pak. sekolah-sekolah mereka itu kan. Kemudian memang untuk di provinsi sendiri ini juga melihat kriteria yang sudah disampaikan tadi, karena Ya. mungkin pasti berbeda untuk persyaratan baik Ya. itu di kabupaten, tingkat kota ataupun provinsi, bahkan di tingkat nasional pun juga punya kriteria dan juga persyaratan seperti itu ya Pak. Ya. Ini menarik ya pemirsa, karena paskibraka ini selalu dinanti-nanti terutama bagi anak-anak sekolah ya, untuk anak-anak benar. SMA yang mungkin punya dan bercita-cita untuk Ya. menjadi anggota paskibraka atau pengibar bendera pusaka, ini pasti dipersiapkan dengan matang. Nah, kali ini sudah ada Ngayomi. Ini Ngayomi ini adalah Purna Paskibraka Provinsi tahun 2023. Nah, boleh diceritakan nih Ngayomi sendiri, kenapa sih gitu ya, alasannya kenapa bisa berkeinginan ataupun tertarik untuk bisa bergabung jadi teman-teman paskibraka nih? Sebenarnya kalau memang dari keinginan sendiri, aku dari kecil tuh udah sering nonton paskibraka di Oke, televisi. iya. Jadi memang udah punya cita-cita untuk jadi seorang paskibraka. Terus juga ada dukungan dan support dari teman dan juga keluarga sih, terutama Iya. dari kakak saya juga. Oke, itu kakaknya atau punya saudara juga yang sebelumnya alumni PPI juga? Enggak. Oh enggak? Enggak ada. Oke, jadi dulu memang dari kecil nih lihat pengibaran langsung di lapangan, terus mungkin lihat teman-teman latihan dan lain-lain gitu ya. Ya, tertarik. Akhirnya tertarik. Oke. Nah, dulu di tahun 2023, sorry, ini Yomi dari sekolah mana nih? Dari SMA 4. Dari SMA 4 Kota Bengkulu. Bengkulu. Oke, berarti seleksi dari sekolah dulu. Gimana prosesnya hingga sampai ke provinsi pada saat itu? Kalau dari sekolah sebenarnya nggak ada seleksinya, langsung ke Kota Bengkulu. Ya. Jadi dari pelatih ekskul paskibnya itu minta data semua anggota paskibrakanya, dan terus kita sesuai dengan jadwalnya kita tes. Dari persiapannya itu yang pastinya ada dukungan dari pelatihnya juga, nggak dari diri sendiri. Dan nanti itu pelatihnya bakalan ngarahin apa aja persiapan yang harus dilakukan waktu tes nanti. Itu ya, jadi banyak persiapan-persiapan dilakukan. Tata juga ikut ekskul di sekolah. Iya. Oke, karena kalau kita melihat memang sekarang banyak ya Pak di sekolah-sekolah ini juga sudah punya ekskul gitu ya, terutama untuk paskibra sekolah. Jadi ini sudah membentuklah sedikit bagaimana karakter ataupun mungkin syarat-syarat yang dicari itu tadi, salah satunya dari postur tinggi dan lain-lain. Nah, kalau untuk persyaratan lain gitu Pak, selain dari postur gitu ya, apa sebetulnya menjadi persyaratan untuk bisa menjadi anggota paskibra? Ya, persyaratan lainnya tentunya kan nanti kan dari pelaksanaan seleksi itu, kita kan pertama melaksanakan seleksi tertulis, ya. Iya. Tertulis yang pengetahuan umum lah, wawasan kebangsaan, kemudian masalah ideologi Pancasila. Nah, itu tes yang seperti itu kita laksanakan pakai ini CAT itu. Ya. Oh, langsung Iya, dites Pak, secara CAT CAT itu. juga gitu ya? Ya, mereka mungkin dialami oleh Umi kemarin itu. Mereka pada saat Umi itu yang di yang di Iqra itu bukan? Itu 2024. Nah, 2024. Nah, jadi langsung itu hasil dari tes itu langsung keluar gitu langsung ya? ini langsung bisa dilihat gitu langsung bisa hasilnya dilihat. bagaimana wawasan Iya. kebangsaan dari Iya. peserta dan Dan itu lain-lain. disaksikan oleh orang dari BPIP. Mereka hadir selama masa press itu. Ya, artinya memang untuk menjadi paskibra ini tidak cukup dengan Ya, postur tubuh yang tinggi ya, saja gitu ya, mungkin postur posturnya tubuh yang dan ideal, itu, tapi ya. juga Ya. untuk wawasan kebangsaan juga harus memenuhi gitu ya Pak. Baik, kita akan break dulu, nanti kita lanjutkan ya. kembali di segmen selanjutnya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usaha jeda pariwara berikut ini, tetaplah di Berendo TVRI Bengkulu.